Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebersamaan kami di hari yang spesial ini, untuk kami memperingati kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami mengucap syukur atas kemenangan ini Tuhan, dan kami memperingatinya. Berbicaralah dan kami siap mendengar. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu dan pendengaran bagi semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan Kau yang memberikan pengertian. Beshem ha'af vehaben veruah hakodesh ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom. Terima kasih untuk undangannya, untuk segenap pengurus dari Gereja GIA, dan terutama untuk Bapak Gembala, Bapak Yahya Suwarno, Bapak David juga, dan semuanya, para pelayan Tuhan yang ada di GIA, selamat Paskah. Untuk semua jemaat juga selamat Paskah. Kita tadi sudah melihat satu fragmen kecil dari cuplikan bagaimana ketika Tuhan Yesus itu dikuburkan dan 3 hari kemudian bangkit di antara orang mati. Nah, saya tadi senang sekali ketika diungkapkan dalam fragmen itu bahwa bangkit di antara orang mati terjadi pada hari Minggu. Nah, dan itulah Minggu Paskah. Jadi ibadah orang Kristen yang jatuh pada setiap hari Minggu adalah pengulangan Paskah Tuhan Yesus Kristus dan merupakan ucapan syukur kita bagi Allah kita yang hadir ke bumi, mati dan bangkit. Jadi kebangkitan pada hari Minggu diperingati pada setiap pekan dan kita mengadakan ibadah raya. Jadi ibadah kita yang jatuh pada setiap hari Minggu itu bukan mengubah Sabat menjadi Minggu, bukan. Ya. Tetapi suatu peringatan akan Minggu Paskah, dan ini menjadi kalender gereja dan juga menjadi kalender kebiasaan yang terjadi di seluruh dunia. Gak peduli agamanya apa, pada setiap hari Minggu mereka libur. Dari mana ini berasal? Ini adalah berasal dari tradisi Yahudi dan tradisi orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus, bahwa pada hari Minggu murid-murid Kristus berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, dan pada hari Minggu juga yang ditulis pada Wahyu 1 ayat 10, pada Kuria Kehemera, pada hari Tuhan, pada hari Minggu. Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan yang luar biasa dari Tuhan dan dia menuliskan kitab Wahyu. Nah, jadi ibadah kita pada setiap hari Minggu yang kita beri judul ibadah raya adalah peringatan akan Minggu Paskah, kemenangan Tuhan kita atas maut. Dan tadi kita juga sudah melihat sesuatu yang terjadi pada kubur Yesus. Ketika Maria Magdalena dan teman-temannya datang membawa rempah-rempah menuju ke kubur itu, apa yang terjadi? Batu penutup dari kuburan Yesus terguling. Nah, jadi apa yang terguling di sini saya akan bicarakan, dan ini sangat cantik sekali kalau kita menggali Alkitab kita dalam bahasa asli dan juga apa yang terjadi pada konteks di mana Yesus itu hidup. Dan seperti judul yang diberikan pada hari ini, Besorat Hageula, Injil Penebusan. Kata Hageula, penebusan, dilaksanakan oleh Allah Sang Penebus. Allah Sang Penebus dalam bahasa Ibrani itu Hagoel. Tebusan namanya Geula, Goel dan Geula. Jadi Anda ingat-ingat kata ini, Geula, GL. Goel juga GL. Jadi ada akar kata GL. Nah, kata Ibrani Goel, Gimel, Alef, Lamet, artinya penebus.
yang berdasarkan dari verba kata kerja galal. Nah, galal itu artinya menggelinding. Galal juga artinya menebus, membebaskan dan membeli. Jadi batu yang menggelinding dari kubur Yesus berkaitan dengan namanya yang suci, bahwa dia adalah Hagoel. Jadi menggelindingnya batu dari kubur Yesus itu berkaitan dengan nama Tuhan Hagoel, Galal. Nah, penebusan ini dalam artian untuk membayar sesuatu harga untuk mendapatkan seseorang, menebus. Nah, dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah mati. Tetapi kasih karunia Allah ada di dalam Yesus Kristus yang memberikan kemenangan kebebasan dari kematian kekal. Jadi upah dosa adalah mati, kematian kekal, masuk neraka. Upahnya itu sudah dihisap oleh Allah sendiri yang inkarnasi ke bumi dan dia menjadi sang penebus itu. Jadi kematian manusia berhubungan dengan penebusan itu dan penebusnya dilakukan oleh Allah sang penebus, Allah Hagoel. Nah, kemudian kalau kita mengingat pada masa Eksodus, ketika pada akhir Eksodus Musa itu mati. Dan ketika Musa mati, siapa penggantinya? Namanya Yosua. Anda ingat nama Yosua itu adalah nama yang sudah dihelenisasi. Tapi nama dalam bahasa Ibraninya itu adalah Yehoshua. Dan Yehoshua ini adalah orang yang mengantar bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu masuk ke tanah perjanjian. Jadi durasinya Musa itu Eksodus keluar dari Mesir, kemudian ada hidup di padang gurun selama 40 tahun, kemudian pada akhir Eksodus Musa mati. Dan kemudian untuk masuk ke tanah perjanjian, siapa yang antar? Yehoshua. Nah, ini adalah suatu tipologi atau perlambangan yang dimana pada akhirnya digenapi oleh Yesus. Nah, nama Yesus itu adalah nama yang sama dengan nama Yosua tadi dalam bahasa Ibraninya. Yesus dalam bahasa Ibrani Yehoshua. Jadi tampaknya ini bukan kebetulan. Tuhan memilih namanya untuk inkarnasi ke bumi, nama yang sama dengan pengganti Musa, Yehoshua. Nah, ini artinya nanti apa yang menjadi lambang dalam perjanjian lama, Yehoshua mengantarkan umat Allah ke tanah perjanjian, maka Yehoshua Hamasyah, Yesus sang Mesias akan mengantarkan kita semua kemana? Ke tanah perjanjian, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi bukan kebetulan, apapun yang ditulis di Alkitab perjanjian lama selalu digenapi dalam perjanjian baru. Nah, tadi kita juga melihat bahwa tempat kematian Yesus, apa namanya? Golgota. Nah, Golgota ada urusannya dengan G dan L. Hagoel, Golgota. Nah, ini bukan kebetulan. Nah, Golgota sendiri itu artinya tempat tengkorak. Anda coba pegang kepala Anda ya. Bulat kan? Nah, berarti sesuatu yang bisa menggelinding. Nah, urusannya sama gelinding-gelinding. Nah, jadi firman hari ini kita akan bicara memang sesuatu yang menggelinding. Nah, kemudian ada kata Kalvari. Kalvari adalah bahasa Latin yang digunakan untuk menerjemahkan kata Ibrani Golgota tadi. Nah, kata Kalvari hanya ada di kitab King James Version, kitab bahasa Inggris, dalam Lukas 23 ayat 33, karena memang King James itu ngambil istilah Latin Kalvari yang dalam artian sama, Golgota.
Nah, ketika Yosua pengganti Musa itu mengantarkan umat Allah masuk ke tanah perjanjian, menyeberang ke sungai Yordan. Setelah dari sungai Yordan, mereka masuk pada tempat yang namanya Gilgal. GL lagi kan. Nah, Gilgal ini artinya adalah tempat untuk penghapusan celah dari perbudakan di Mesir. Wow. Kita baca Yosua 5 ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Nah, Yehosua yang mengantarkan umat Allah masuk ke tanah perjanjian, dan di tanah perjanjian yang pertama kali menginjak kaki mereka itu setelah menyeberang dari sungai Yordan namanya Gilgal. Kenapa dinamai Gilgal? Karena Tuhan berkata, hari ini telah kuhapuskan. Hari ini telah aku tebus, galoti, GL lagi kalau kita baca dalam bahasa asli Ibrani. Nah, kata Gilgal dari kata galal yang artinya kuhapuskan, kulepaskan, aku gelindingkan celah Mesir itu dan aku telah menebus engkau. Nah, bukan kebetulan juga. Ketika Allah itu inkarnasi, lahir ke bumi, masa kecilnya dihabiskan di mana? Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lulus sekolah minggu, di mana? Galilea. Di daerah Galilea. Anda ingat lagi? GL lagi. Nah, pemahaman semacam ini dalam ilmu yang dipelajari oleh orang-orang Yahudi itu namanya intertextuality study. Jadi GL dari perjanjian lama sampai perjanjian baru urusannya GL, sesuatu yang menggelinding dan betul-betul nanti pada akhirnya pada perjanjian baru pada penggenapannya ada sesuatu yang menggelinding. Menggelinding dari mana? Menggelinding dari makam Yesus Kristus. Batu itu menggelinding. Jadi tempat yang bernama Gilgal menjadi suatu tanda kemerdekaan bagi orang-orang Israel. Nah, pada perjanjian baru tempat yang bernama Golgota, GL juga, menjadi tanda kemerdekaan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Golgota adalah penghapusan celah akibat dosa sejak zaman Adam, dan ini menjadi suatu antitype penggenapan dari kemerdekaan dari penjajahan dosa oleh siapa? Nama yang sama di perjanjian lama, Yehosua. Jadi tidak ada sesuatu yang tiba-tiba. Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu sesuatu yang selalu kait-mengkait. Maka kalau Anda mau belajar Alkitab, gak bisa cuman belajar perjanjian baru saja. Anda harus mulai perjanjian lama dan Anda gak akan ngerti kenapa Tuhan itu harus datang tanpa Anda mempelajari perjanjian lama. Nah, kalau orang Jawa ada yang tahu istilah gelundung semprong. Seluman, selumun, selamat, gelundung semprong. Nah, semprong itu kan sesuatu yang fragile. Fragile tapi gelundung. Nah, kalau dia gelundung terus akan selamat sampai pada tujuannya. Kalau dia menggelinding tanpa kena batu yang menerpa dia. Nah, ini juga adalah ciri dari kehidupan orang-orang percaya yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Percaya bongkoan, gelundung semprong, nderek Gusti. Nah, dan ini juga yang diceritakan pada Alkitab kita. Dalam bagian ini kata
Golgota adalah merupakan lambang penyerahan diri yang total, yang dulu pernah dilakukan oleh Yesus Kristus untuk rela menderita menjadi anak domba yang menghapuskan dosa dunia. Nah, pada kalimat yang terakhir tadi, Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Afi beya deha afkit ruhi. Aku menyerahkan rohku. Jadi hati yang berserah seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus adalah ciri khas dari orang percaya dan itu menjadi teladan bagi kita. Dan kata GL tadi yang artinya gelundung dan kita berkaitan dengan istilah Jawa gelundung semprong, ya. Semprong yang mudah pecah itu bahkan dia bisa aman gelundung terus, ya, karena itulah kehidupan orang yang berserah. Nah, Anda tahu orang yang berserah itu namanya gol, ya. Mazmur 22 ayat 9 saya baca, ia menyerahkan kepada Tuhan, biarlah ia meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya. Nah, kalau ayat ini dibaca dalam bahasa asli Ibrani, itu demikian, Gol el Adonai, Gol et Adonai. Gelindingkan dirimu kepada Tuhan, berserahlah dirimu kepada Tuhan. Nah, sekarang Anda ring the bell. Kenapa kalau sepak bola, bolanya masuk ke gawang, orang berteriak, gol. Ternyata istilah ini ada. Ngambilnya di mana? Ngambilnya di Alkitab kita bahasa asli Ibrani. Mazmur 22 ayat 9. Gol. Berserahlah pada Tuhan. Dan itu adalah gol bagi orang percaya. Nah, dari sinilah asal kata gol. Nah, kalau Anda nanti Google di internet misalnya, siapa sih yang menciptakan kata gol ini? Nah, kalau saya pernah membaca itu bahwa ini berasal dari istilah abad ke-16 yang artinya itu uncertain or unknown origin. Jadi Google nggak tahu. Atau kamus-kamus umum nggak tahu dari mana kata gol ini. Nah, tapi sekarang orang Kristen tahu dari bahasa asli bahwa kata gol, Mazmur 22 ayat 9, bahwa ia menyerah, ia menggolkan dirinya kepada Tuhan, ia menggelindingkan dirinya kepada Tuhan. Nah, kalau kita berserah kepada Tuhan, itulah menjadi gol kita. Bukan hanya di Mazmur tadi, tapi juga ada di Amsal 16 ayat 9. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, kata serahkanlah ini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, itu dalam bahasa Ibraninya itu Gol el Adonai. Gol lagi. Nah, jadi inilah kata gol ini yang kemudian menjadi teriakan sukacita ketika Anda nonton bola. Ya. Berhubungan dengan apa? Ternyata berhubungan dengan Paskah. Sekarang kita baca Mazmur ayat 16, pasal 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyai Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang pada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur itu? Nah, ada kata guling, ya. Nah, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih. Ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah, sesuatu yang terguling apa? Galal.
Lalu mereka masuk ke dalam kubur itu, mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan, mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak di sini lagi. Inilah tempat mereka membaringkan dia." Jadi urusan Paskah adalah urusan batu yang terguling, yang arti dari gulingan batu itu termasuk apa? Menebus. Dan ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya, bahwa kebangkitannya sudah dinubuatkannya sendiri dalam Yohanes 11 ayat 25. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, ini ditampakkan sendiri dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 17 menuliskan, "Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu." Jadi Anda bayangkan kalau seandainya Tuhan Yesus mati dan kuburannya ada sampai sekarang, percuma kami jadi orang Kristen. Penebusan itu tidak akan pernah ada. Nah, ini akan menjadi tanda bagi kebangkitan kita nanti setelah kematian. Kebangkitan orang-orang percaya menjadi babak baru kehidupan kekal, penebusan dengan darah. Kenapa kita memperoleh kehidupan yang kekal? Karena ada Yesus yang telah menebus kita dengan darahnya sendiri. Nah, Rasul Paulus berkata, sama seperti maut datang karena satu orang manusia, Adam yang pertama, demikian juga kebangkitan orang mati datang oleh karena satu orang manusia, Adam yang akhir. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian juga Rasul Petrus menuliskan bahwa Allah telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang berpengharapan. 1 Petrus ayat 1-3. Nah, penebusan dengan darah adalah syarat dari upah dosa adalah mati, dan itu adalah hukum Tuhan yang sudah Tuhan firmankan dalam Kejadian 2 ayat 17. Nah, ketika orang itu berdosa, dia itu seperti sedang teken surat hutang. Ketika Adam berdosa, dengan sendirinya dia teken surat hutang, yang dimana hutang itu pada akhirnya harus dilunasi. Nah, ada firman yang cantik sekali ditulis oleh Rabi Saul atau Rasul Paulus dalam Kolose 2 ayat 14-15. "Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita." Dengan apa? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Nah, itu adalah pengenapan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus dan Paskah Yahudi. Dan hari ini kita memperingati Minggu Paskah. Paskah Yahudi adalah tipologi lambang dari Paskah Kristiani. Ada harga tebusan dengan darah, yang dimana pada Paskah Perjanjian Lama itu, pada tulah yang ke-10 kematian anak-anak sulung, orang-orang Israel dapat diselamatkan dengan penyembelihan darah anak domba Paskah, kemudian dilaburkan di pintu-pintu rumah, dan setiap pintu rumah yang ada laburan darah itu, orang-orang yang di dalam menjadi selamat. Artinya sebelum keluar dari tanah Mesir, orang-orang Israel semuanya sudah ditebus
dengan darah domba Paskah itu. Dan di perjanjian baru, kemudian itulah yang digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, Goel, penebusan, GL. Ya. Itu juga berurusan pada zamannya Eksodus ketika masuk ke padang gurun dalam pimpinan Musa. Israel itu masih berurusan dengan Goel, sesuatu yang menggelinding. Ini luar biasa sekali. Ya, kita baca Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana selama 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, kalau Anda membaca ayat ini dan Anda iya saja, sebenarnya ayat ini ada sesuatu yang nggak lengkap. Oke, kelaparannya orang Israel dipenuhi dengan mana yang turun dari langit oleh Tuhan. Tapi pernah enggak sih Anda itu berpikir mereka itu minumnya dari mana? Pernah mikir enggak? Kalau mana itu diberikan selama 40 tahun, bagaimana dengan minumnya? Bukankah di Alkitab kita hanya 2 kali dicatat akan mukjizat air Meribah? Ya. Ketika masuk ke padang gurun, orang Israel mulai ngomel, mana ada air? Di mana ada air? Nah, komplain mereka. Padahal mereka sudah ditolong oleh Tuhan sampai Laut Merah itu terbelah. Ketika mereka haus langsung ngomel, langsung mengata-ngatai Musa, dan kemudian ada mukjizat air di situ. Nah, itu ditulis dalam Keluaran pasal 17. Ada mukjizat dari air. Dan kemudian ada catatan mengenai mukjizat dari air itu pada akhir dari perjalanan orang Israel. Di mana itu dicatat? Dalam Bilangan pasal 22. Pada saat kematian Miriam, kemudian ada kekurangan air di situ, dan di situ Musa memukulkan 2 kali ke batu itu dan kemudian air itu memancar. Jadi di Alkitab, di kitab Taurat pada masa Eksodus itu hanya ada 2 kali mukjizat air itu ada. Dan kalau kita membaca pada Keluaran pasal 16 ayat 35 tadi, orang Israel disokong makanannya oleh Tuhan dengan mana. Tapi kok cuma ada 2 kali peristiwa mukjizat air. Terus sehari-harinya pakai apa? Di padang gurun emang ada air. Bagaimana orang Israel itu hidup? Kita bisa nggak makan 3 hari, tetapi kita nggak bisa nggak minum 3 hari. Ya, setiap orang yang hidup perlu air lebih daripada makanan. Ya, makanan juga perlu. Tapi orang masih bisa tahan, tapi kalau airnya nggak ada, itu jadi susah. Nah, kita baca Bilangan 20 ayat 1 sampai 2. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades, matilah Miriam di situ. Dikuburkan di situ. Pada suatu kali mereka tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Jadi selama 40 tahun hampir orang-orang Israel itu selalu disokong dengan pemeliharaan Tuhan dengan mana itu. Nah, bisa kita bayangkan ya bahwa mukjizat yang pertama kali terjadi yang ditulis pada Keluaran pasal 17 itu akan menyertai setiap perjalanan orang Israel sampai nanti akan masuk ke tanah perjanjian. Nah, dalam Talmud Yahudi, ya, jangan takut kalau saya ngutip-ngutip Talmud. Saya tidak menjadikan orang Kristen untuk menjadi orang Yahudi, bukan. Saya tidak memasukkan prinsip-prinsip Yudaisme ke dalam benak orang Kristen. Kalau saya mengutip, itu nanti sesuatu yang ada harmonisasinya,
ada hubungannya dengan keimanan Kristen, ya. Dalam Talmud Yahudi ada menjelaskan ada 3 karunia yang diberikan kepada Bani Israel di padang gurun, yaitu ada sumur air, tiang awan, dan mana. Nah, sumur air ini disebut dengan Be'erah Shel Miriam. Nah, kemudian ada mukjizat mana. Nah, mukjizat mana itu berhubungan dengan karunia yang diberikan kepada Musa. Kemudian ada mukjizat tiang awan, itu adalah karunia yang oleh orang Yahudi itu dikaitkan dengan Harun. Nah, khusus untuk mukjizat air itu disebut dengan Be'erah Shel Miriam, atau bahasa Indonesianya itu sumur Miriam. Nah, menariknya lagi dalam apa yang dipahami oleh orang Yahudi ini, sumur Miriam itu, Be'erah Shel Miriam itu yang ditulis dalam kitab Talmud Syabat 35a ayat 6, itu adalah merupakan Ma'ayan Hamital Tel Tahor, yang dimana mata air ini berbentuk sesuatu yang portable, batu yang portable yang menggelinding ke sana kemari, yang memberikan air pada setiap perjalanan orang Israel. Nah, kalau Anda melihat gambar-gambar dari orang Israel yang berkemah di padang gurun, ini tampaknya para artis-artisnya, para pembuat ilustrasinya itu hal ini miss. Bahwa bagaimana orang Israel itu dapat bertahan hidup di padang gurun tanpa air. Ternyata menurut apa yang dipahami oleh orang Yahudi ini, bahwa apa yang terjadi di Meriba itu, batu itu terus menggelinding mengikuti orang-orang Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Nah, pada saat kematian dari Miriam, karena Miriam ini dikaitkan dengan mukjizat air. Kenapa kok dikaitkan dengan mukjizat air? Karena Miriam ini adalah seorang yang selalu berhubungan dengan air. Ketika Musa kecil itu lahir dan kemudian dilarung ke sungai Nil, siapa yang menjagai adiknya ini? Dia adalah Miriam, untuk memastikan adiknya ini selamat sampai diadopsi oleh putri Fir'aun. Dan ketika Musa itu diangkat dari air, barulah kemudian Miriam ini muncul memperkenalkan dirinya untuk membawakan ibu inang susu bagi Musa tadi. Nah, ibu inang susu tadi adalah ibu dari Musa sendiri. Nah, jadi di sini diartikan bahwa Miriam selalu berhubungan dengan air. Nah, yang kedua, kalau Anda membaca dalam Keluaran pasal 15, di situ ada nyanyian Musa tentang laut. Dan setelah Musa menggubah lagunya itu, kemudian Miriam memimpin bangsa Israel untuk memuji-muji Tuhan dengan rebananya. Kita baca ya, Keluaran 15 ayat 20 sampai 21. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebananya serta menari-nari. Dan bernyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke laut. Nah, jadi ketika Miriam menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, Syirat Hayam itu, nyanyian laut itu, barulah saat itu Miriam disebut dengan Nabiah. Jadi sumur Miriam, Be'erah Shel Miriam, berhubungan dengan Miriam yang menghadirkan karunia Tuhan, yang menghadirkan air bagi perjalanan orang Israel sampai nanti pada masuknya ke tanah perjanjian. Nah, menurut Midrash ya, kenapa saya ini kutip, nanti Anda akan heran bahwa ini nanti ada hubungannya dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Maka saya kutip ini. Menurut Midrash, sumur itu sebenarnya adalah batu karang, batu yang besar
yang berbentuk seperti saringan, ada jonjot-jonjotnya, ada lubang-lubangnya, ya, yang terus menggelinding bersama-sama Bani Israel di sepanjang perjalanan mereka. Nah, setiap mereka berkemah berhenti, nah air itu, gelindingan air itu juga ikut berhenti. Nah, menurut Bamidbaraba 1 ayat 1, kemudian batu karang itu meresap ke bawah dan kemudian memancarkan air, dan setiap dari suku-suku Israel itu mengucapkan, bangunlah hai air, naiklah maka air itu naik. Jadi dalam kitab yang ditulis dalam tradisi Yahudi itu, batu karang yang besar yang memancarkan air itu terus menerus menggelinding sampai pada masuknya ke tanah perjanjian. Dan menarik pula dalam kitab perjanjian baru, Rasul Paulus adalah seorang rabi, maka dia sangat mengenal pemahaman-pemahaman rabinik, bagaimana kira-kiranya orang Israel itu dapat bertahan hidup dengan air yang memancar dari Tuhan. Nah, bahwa dalam perjanjian baru pun ada catatan yang kita dapat jadikan sebagai suatu acuan untuk menjawab pertanyaan, dari mana bangsa Israel itu dapat air minum. Dan dalam 1 Korintus 10 ayat 4, nah ini sama dengan yang saya baca dalam kitab-kitab Talmud Yahudi yang mengatakan bahwa batu karang itu yang mengeluarkan air berjalan mengikuti setiap langkah-langkah orang Israel. Dan batu yang mengikuti ini pun kemudian dikutip oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Jadi ini bukan kebetulan. Jadi kalau saya mengambil satu pemahaman atau tambah-tambahan informasi, itu bukan menjejalkan firman Tuhan yang lain. Tetapi kita melihat konteks sejarah, yang dimana konteks sejarah yang dipahami oleh orang Yahudi rabinik itu ternyata berkaitan dengan tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 4 ini kita baca ya. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani, perhatikan, yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Wow. Bukankah di perjanjian baru Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah air hidup? Jadi inilah lambang penyertaan Tuhan yang tidak akan membuat kita mati. Orang Israel mustahil dapat hidup 40 tahun di padang gurun tanpa air. Ternyata ada batu yang menggelinding dari Sang Penebus yang memancarkan air hidup. Air hidup dalam bahasa Ibrani itu adalah mayim chaim, atau bahasa Yunaninya adalah hudatos zontos, adalah air yang memberikan kehidupan dan menunjuk kepada Allah sebagai sumber air kehidupan. Yeremia melukiskan Allah sebagai sumber air yang hidup dalam Yeremia 2 ayat 13. Suatu ungkapan yang kemudian bergema dalam Yohanes 7 ayat 38 mengenai Roh Kudus yang dicurahkan untuk kita. Nah, sekarang dalam perjalanan hidup kita menuju sampai pada akhirnya ke langit baru dan bumi yang baru yang ngantar siapa? Yehosua. Dan kehidupan kita disokong oleh air hidup yang menyertai kita. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bahwa batu yang mengeluarkan air itu akan mengalirkan aliran-aliran hidup dalam kehidupan kita. Kepada perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4,
Ayat yang ke-14 Tuhan Yesus berfirman, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi 1 Korintus 10 ayat 4. Berhubungan dengan apa yang dipercayai secara tradisi oleh orang Yahudi, dan itu dikonfirmasi kembali oleh Rasul Paulus sebagai lambang penyertaan Tuhan, dan di mana membuat umatnya itu tidak akan mati kekurangan air. Jadi bangsa Israel selalu berurusan dengan sesuatu yang portable. Nah, kalau Anda lihat misalnya Mesir itu dikenal dengan apa? Piramid. Ya. Prancis dikenal dengan Menara Eiffel. Mana lagi? Indonesia Borobudur. Bangsa-bangsa lain dikenal dengan bangunan-bangunan tertentu. Tapi apa? Ada landmark bagi bangsa Israel? Enggak ada. Dulu ada landmark, yaitu apa? Bait Allah. Tapi bait Allahnya sudah runtuh sejak tahun 70 Masehi, yang artinya di sini bahwa bangsa Israel itu selalu berurusan dengan sesuatu yang portable. Ini memang sepertinya sudah ditentukan sejak mulanya bahwa kemah suci, tempat untuk menghadap Allah, adalah sesuatu yang portable. Dan kemudian mereka mendapatkan air, itu pun batu menggelinding yang portable. Untuk mendapatkan makanan, mereka mendapatkan kesehari-hariannya pada mana yang turun dari surga untuk sehari ke sehari. Kalau misalnya mereka mengambil lebih untuk besok, mananya akan berulat. Artinya orang tidak boleh tamak. Makanan untuk sehari adalah untuk yang kesehari. Batu karang yang menjadi mata air orang Israel itu terus menggelinding sampai pada masuknya ke tanah perjanjian Ma'ayan Hamitaltel Tahor. Nah, jadi percayalah, bagi kita semua orang percaya bahwa kita semua berhubungan dengan sesuatu yang portable. Dan bahkan orang Yahudi sendiri mengatakan Torah is the portable homeland of the Jew. Jadi Anda bisa bayangkan, setelah bait Allah itu runtuh dari Yerusalem pada tahun 70 Masehi, orang Israel itu berdiaspora, mencar ke sana kemari. Enggak punya tanah air, tetapi eksistensi mereka itu enggak pernah hilang. Kenapa mereka walaupun sudah berpencar kemanapun, mereka itu selalu eksis? Karena ada Torah, yang dimana Torah itu adalah portable homeland of the Jew. Itu adalah negeri dari orang Israel yang dapat bergerak ke sana kemari. Ketika ada Torah, di situ ada bangsa Israel. Nah, kalau Anda membaca dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 1 sampai 28, enggak usah dibaca semuanya, nanti Anda baca di rumah. Dan di situ ada suatu penglihatan dari Yehezkiel tentang Merkava. Apa itu Merkava? Merkava adalah sebuah singgasana keliling dari Tuhan. Yang dimana Nabi Yehezkiel itu melihat 4 makhluk surgawi yang tampak ada manusia, yang tampak seperti manusia masing-masing dengan 4 sayap dan 4 wajah. 4 makhluk terhubung dengan 4 roda. Dan di situ merupakan suatu singgasana keliling dari Tuhan. Dan ini merupakan lambang dari Allah kita yang omnipresent. Allah yang hari ini ada di Kediri. Allah yang sama hari ini ada di Jogja. Dia bisa disapa di mana saja. Dia bisa hadir di mana saja. Allah yang hadir di GIA. Allah yang hadir pula di gereja-gereja yang lain. Allah yang sama. Allah yang memberikan keberadaannya di setiap tempat.
Jadi singgasana keliling seperti yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel itu adalah sesuatu yang mengikuti kita. Dan dia adalah Allah yang menebus bagi kita, yang selalu menyertai kita. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan tutup dengan Ayub 19 ayat 25 sampai 26. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sesudah kulitku dan tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Tuhan. Dan gema ini ada dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku, gunung Goel yang mengeluarkan air itu adalah bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita semuanya berdiri, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Selain engkau tidak ada yang lain. Saya undang semua singer untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Surgawi, sungguh kami dikuatkan bahwa Engkau adalah gunung batu Allah penebusku, Hagoel yang menggelinding mengeluarkan air kehidupan di dalam setiap langkah kehidupan kami sampai kami menyongsong tanah perjanjian kami, langit baru dan bumi yang baru diantarkan oleh Engkau sendiri, anak-Mu yang telah
inkarnasi ke bumi Yehoshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan, kami telah boleh sekali lagi memperingati Paskah yang hikmat ini. Minggu Paskah yang merupakan lambang kemenangan-Mu atas semua maut dan membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih atas firman-Mu Bapa dan kasih-Mu kepada kami semua. Beshem ha'af vehaben veruah hakodesh ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Silakan duduk kembali, kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan, firman yang sangat luar biasa disingkapkan oleh hambanya, hikmat Allah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada hambanya. Terima kasih untuk Ibu Rita Wahyu untuk firman yang begitu luar biasa yang memberikan pencerahan bagi setiap kita. Dan kami percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan memakai Ibu Rita di dalam pelayanannya dimanapun berada. Kasih Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan di Gereja Isa Al-Masih dan segenap diaken dan juga jemaat Gereja Isa Al-Masih Kediri mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rita Wahyu yang sudah memenuhi undangan kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami hamba-hamba Tuhan serta diaken mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara dalam segala hal yang saudara kerjakan. Sebelum kita mengakhiri untuk ibadah kita, ada pengumuman, kasih Tuhan. Besok Minggu kita akan ada ibadah seperti biasa, pagi jam 7, sore jam 5, dan tetap pada prokes, ya, masker tetap dipakai seperti itu. Terus kemudian besok Minggu tanggal 24 April akan ada penyerahan anak, ya, yang sudah daftar mohon diperhatikan. Penyerahan anak akan dilaksanakan pada ibadah raya 1, jadi ibadah raya pagi untuk besok Minggu. Nah, itu saja pengumumannya. Dan biarlah setiap kita nanti akan pulang dan diberkati oleh Tuhan di dalam segala apa yang akan kita kerjakan. Setelah berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan atas segala anugerah-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh mengingat bahwa kami punya Allah yang tidak mati, tapi kami punya Allah yang menggenapi apa yang difirmankannya. Dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit, itu bukti bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, yang patut kami permuliakan. Terima kasih buat hamba-Mu yang Engkau kirimkan ke tempat ini, Ibu Rita Wahyu. Tuhan pakai hamba-Mu di dalam pelayanannya Tuhan. Banyak jiwa akan dimenangkan, pengajaran-pengajaran yang diberikan akan membuat umat-Mu semakin memahami akan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu dari waktu ke waktu semakin luar biasa lagi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri untuk ibadah kami mengingat kekasih-kekasih Tuhan yang Tuhan tambahkan umur 1 tahun kepada mereka. Kami doakan untuk Tuhan Saudari Elizabeth Putri Riyadi, untuk Saudari Dea Deborah Aprilia, untuk Tuhan Ibu Neti Rahayu, untuk Ibu Apriliani Panglipur Sejati, untuk Saudara Ferdinand Hendratno Danara Harja, untuk Pendeta Petrus Widoyo, untuk Ibu Esther Ani. Kami juga doakan untuk Ibu Puji Rahayu, untuk Saudari Ina Kristi, untuk Saudari Tony, untuk Saudara Tony, dan untuk Ibu Gogyokju. Serta kami juga doakan untuk Ibu Sukati. Kami juga doakan saat ini Tuhan untuk Saudara Sakaria Eka Putra Prasetya, serta Saudara Yohanes Dwi. Tuhan, itu ada anak-anak-Mu yang Engkau tambahkan umur 1 tahun kepada mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau juga semakin menambah-nambahkan iman mereka kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga tantangan-tantangan kehidupan ini tidak membuat Tuhan anak-anak-Mu meninggalkan akan Engkau. Tetapi mereka akan semakin melekat dengan Engkau karena mereka tahu di dalam-Mu ada pengharapan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang Tuhan, seusai ibadah ini kami mau pulang ke rumah masing-masing.
biarlah anugerah-Mu menyertai langkah kami. Kekasih Tuhan, setelah Engkau beribadah Paskah pada pagi hari ini, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra Roh Kudus yang diberikan pada saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ambil saat teduh bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.